Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Dikrullah, kelas TIB Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dengan NPM 2024-12-239. Jadi pada video kali ini atau video saya yang ketiga ini, mana saya akan membuat tugas ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Badri Tamam Mkom. Nah, di sini saya akan membuat DFD level 0, yaitu sistem pemesanan dan pembayaran di Dixcafi. Dan video ini juga berkaitan pada video saya yang sebelumnya, yaitu video yang pertama yang berupa codingan dan video yang kedua yang berupa flowchart. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 ini, dari sistem pemesanan dan pembayaran di Dixcafi. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai membuat DFD level 0 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DFD. DFD level 0 ini menggambarkan alur data utama yang mengalir dari entitas luar ke sistem. Dalam artian faktor eksternal itu mengalir ke sistem dan dari sistem ke dalam penyimpanan atau proses lain. Oke, nanti kita bahas secara dan C. Di sini saya akan memulai membuat DFD level 0 yang pertama, yaitu membuat entitas eksternal atau pelanggan. Oke, di sini saya taruh sini ketik pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini adalah pihak luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Pelanggan memberikan tiga jenis input ke dalam sistem, yaitu input pesanan, yang artinya pelanggan memilih menu makanan atau minuman dari daftar menu yang tersedia. Dan yang kedua yaitu menginputkan jumlah beli, yang artinya pelanggan menentukan berapa banyak item yang akan dibeli. Dan yang nomor tiga yaitu input pembayaran, yang artinya pelanggan juga memasukkan jumlah uang yang digunakan untuk membayar pesanan. Gitu. Jadi semua informasi ini dikirim masuk ke proses ke dalam sistem, yaitu proses utama. Proses yang kedua, kita buat proses yang kedua, yaitu proses utama, artinya sistem kasir. Ini sistem kasir, gitu. Nah, sistem kasir ini adalah pusat pengolahan seluruh transaksi pemesanan dan pembayaran. Sistem ini menerima data dari pelanggan berupa yang pertama yaitu data pesanan, dan yang kedua yaitu jumlah pembelian, dan yang ketiga yaitu uang pembayarannya. Begitu. Nah, setelah itu, sistem melakukan beberapa tugas utama. Yang pertama yaitu memanggil data menu. Jadi, sistem mengambil informasi data menu dari database atau menu yang tersedia. Dan yang nomor dua, tugas utama sistem yang nomor dua yaitu mencatat data pesanan. Setelah pelanggan memesan, sistem mencatat detail pesanan seperti nama menu, kode menu, jumlah item, harga satuannya, dan yang nomor tiga yaitu sistem melakukan tugas utama yaitu menghitung total bayar. Menghitung total bayar dengan artian sistem menghitung total harga berdasarkan pesanan. Dan tugas sistem utama yang nomor 4 yaitu menghitung pajak. Artinya sistem menambahkan pajak sesuai kebijakan, misalnya 10%. Dan kalau yang sudah ditentukan itu 10%. Yang nomor 5 yaitu menghitung kembalian. Jadi sistem menghitung selisih antara uang yang dibayar pelanggan dan total tagihan. Yang nomor 6 yaitu mencetak struk pembayaran. Setelah semua proses di atas ini selesai, sistem mengeluarkan struk yang berisi detail pesanan, total harga, dan pajak, juga jumlah yang dibayar, dan juga yang terakhir yaitu kembalian. Jika ada kembaliannya. Selain itu, sistem ini juga akan mengambil data dari penyimpanan internal yang berupa data menu. Ini kita buat data menu. Ini data menu.
Jadi di sini pelanggan disuruh untuk menginputkan pesanan, jumlah beli, dan pembayaran. Ini begitu. Selanjutnya yaitu data menu. Apa yang dimaksud data menu? Data menu adalah tempat penyimpanan daftar menu makanan dan minuman beserta harga satuannya. Ketika pelanggan memilih kode menu, sistem kasir akan mengambil informasi dari data menu untuk mengetahui nama menu, kode menu, dan harga satuannya, lalu menggunakannya dalam proses perhitungan. Jadi berikutnya yaitu membuat data pesanan. Klik data pesanan. Tuh. Setelah semua data input diproses, sistem menyimpan hasilnya ke dalam data pesanan. Data pesanan ini mencakup informasi seperti kode menu, nama menu, harga satuan, dan juga jumlah beli. Gitu. Juga subtotal, total harga, pajak, jumlah pembayaran. Gitu. Jadi data ini digunakan sebagai referensi dan juga arsip transaksi. Gitu. Selanjutnya yaitu cetak struk pembayaran. Pembayaran. Ini, setelah data pesanan terbentuk, sistem akan menghasilkan struk pembayaran. Struk ini berisi total yang harus dibayar, jumlah pajak, jumlah pembayaran dari pelanggan, dan jumlah kembalian. Struk pembayaran ini akan mengambil data dari penyimpanan internal berupa data menu. Gitu. Jadi struk pembayaran ini akan diberikan kembali ke pelanggan sebagai bukti transaksi yang sah. Begitu. Jadi di sini struktur pembayaran ini outputnya yaitu total bayar, total bayar, perpanjangan, total bayar, pajak, terus kembalian. Ini outputnya di struk. Jadi kesimpulannya yaitu alur lengkap sistemnya dimulai dari pelanggan, mulai dari sini. Yang memasukkan pesanan, menginputkan pesanan, lalu sistem kasir memproses berdasarkan data menu. Data menu di sini menyimpan di data pesanan dan mengeluarkan struk pembayaran kepada pelanggan. Jadi begitu DFD level 0 yang saya buat. Tuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.